Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan taklim kita. Pagi hari ini bahasan kita yaitu kitab Nasoihud Diniyah, nasihat-nasihat tentang agama dan wasiat-wasiat keimanan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitabnya dikemukakan oleh musannif, wa qad balaghana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala lama ahdasa Banu Israila al-ahdasa nahat ulama'uhum falam yastami'u lahum fakhalatuhum ba'da zalik wa wakaluhum falamma fa'alu zalika daraballahu biqulubi ba'dihim ala ba'din wa la'anahum ala lisanid Daud wa Isa ibni Maryam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya telah sampai kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, yaitu Kanjeng Nabi, lama ahdasa Banu Israil ahdasa, tatkala Bani Israil itu membuat perkara-perkara yang baru, membuat perkara-perkara yang baru yang berupa berbagai perbuatan maksiat yang memang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahathum ulama'uhum, maka kemudian para ulama-ulama mereka melarang kepada Bani Israel untuk tidak melakukan yang demikian itu. Falam yastami'u lahum, maka mereka enggak mau dengar. Bani Israel itu tidak mau mendengar kepada para ulama yang melarang, enggak mau dengar. Ya. Fa khalatuhum ba'da zalik, maka para ulama bercampur dengan mereka setelah itu. Ini makanya kita perlu ada ulama yang istiqomah. Ulama yang istiqomah. Nah, di sini diceritakan ulama itu akhirnya malah bercampur dengan Banu Israel yang berbuat maksiat, malah bergabung setelah itu. Ya mestinya kan ulama itu tetap pada pendiriannya. Kalau yang salah ya udah salah, nggak usah bergabung. Kalau ada kelompok yang melakukan maksiat kemudian dinasihatin kagak mau, ya udah jangan sampai bergabung. Akan tetapi para ulama Banu Israel saat itu fakhalatuhum ba'da zalik, maka para ulama bercampur dengan kaum yang melakukan mengada-adakan perbuatan-perbuatan yang baru. Wa wakaluhum, dan mereka saling mempercayai. Mereka saling mempercayai. Falamma fa'alu zalika, maka tatkala mereka berbuat yang demikian itu, berbuat yang memang perkara-perkara yang baru, melakukan kemaksiatan, daraballahu biqulubi ba'dihim ala ba'din, maka kemudian Allah menyatukan, mencampurkan hati-hati sebagian mereka terhadap hati-hati yang lain, dicampur adukan tuh.
Allah mencampurkan hati sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Wala anahum ala lisani Daud wa Isa ibni Maryam, dan telah melaknat kepada mereka, kepada Bani Israel saat itu telah melaknat Allah ala lisani Daud, melalui lisannya kanjeng Nabi Daud alaihi salam, wa Isa ibni Maryam, dan melalui lisan kanjeng Nabi Isa ibnu Maryam. Jadi kalau kita lihat memang mereka sudah dilaknat oleh Allah, ya, tidak tanggung-tanggung melalui lisannya para nabi, melalui lisan para nabi. Di sini digambarkan oleh pengarang ala lisani Daud wa Isa ibni Maryam, melalui lisan kanjeng Nabi Daud alaihissalam dan Isa putra Maryam alaihissalam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, sekali lagi kita perlunya seorang ulama itu harus ajak, artinya ajak berdiri pada tempatnya dengan tegak dan kuat. Ulama yang begitu yang harus kita cari. Ulama yang memang ajak berdiri dengan kuat di makomnya sebagai seorang ulama. Jangan ulama yang mencelak-mencelek. Banyak ulama yang mencelak-mencelek, banyak. Mudah-mudahan di negara kita ini saat ini masih ada ulama yang ajak, yang berdiri kokoh pada makomnya sebagai seorang ulama, yang menegakkan kebenaran dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Memang ini pembahasan kita masih berbicara amar ma'ruf nahi munkar, masih berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar. Wa fi qisati ahlil qaryah allati kanat hadiratal bahri annahum lamastahalul istiyadah muharram alaihim yaumas sabti tafarraqu salasa firaqin wa firqatun istadu wastahallu ma harramallahu alaihim. Hadirin yang berbahagia, masih bercerita tentang Bani Israel. Wa fi qisati ahlil qaryah, dan di dalam kisah penduduk satu desa, penduduk satu kampung, yakni berkaitan dengan masalah Bani Israel, masih Bani Israel. Wa fi qisati ahlil qaryah, dan tentang satu kisah, satu cerita dari penduduk qaryah, dari penduduk satu desa, dari penduduk satu kampung, allati kanat hadiratal bahri, yang mana mereka berada di dekat satu laut, di dekat satu laut. Ini ada di dalam Al-Quran. Annahum, bahwasannya mereka lamas tahallu istiyada muharram, ketika mereka menghalalkan menangkap ikan yang diharamkan, alaihim, atas mereka, yaumas sabti, yaitu pada hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu disebut dengan hari Sabat, di mana umat Yahudi, umat Bani Israel saat itu nggak boleh melakukan aktivitas kecuali ibadah. Nggak boleh nangkap ikan, nggak boleh bekerja. Ya memang ketentuan agamanya begitu. Nah itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu penduduk di pinggir pantai, satu Korea, dia justru melanggar perkara yang dilarang memancing, menangkap ikan, kan tetapi mereka melanggar dan menangkap ikan. Annahum lamastahalul istiyadal muharram alaihim, bahwasanya mereka tatkala
menghalalkan menangkap ikan yang diharamkan atas mereka yaumas sabti, pada hari Sabtu. Tafarraqu salasa firaqin, maka mereka tafarruq, berpisah salasa firaqin, menjadi tiga kelompok. Menjadi 3 kelompok. Ya. Wa firqatun istadu wastahallu ma harramallahu alaihim. Satu firqah, satu golongan atau satu kelompok, mereka menangkap ikan. Wastahallu ma harramallahu alaihim, dan mereka menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan atas mereka. Mereka melanggar, menghalalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama. Wa firqatun amsaku, dan kelompok yang berikutnya, satu kelompok lagi, amsaku wa nahauhum, yaitu mereka yang menahan diri dan mencegah mereka, walam yufarriquhum, akan tetapi mereka enggak berpisah, masih menyatu, tapi mereka tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Mereka menahan diri dan mereka melakukan pencegahan, tapi sekali lagi mereka tetap berada di situ, bergaul dengan orang-orang yang durhaka, yang menghalalkan apa yang dilarang oleh Allah. Wa firqatun, dan satu firqah, satu kelompok, faraquhum wa kharraju min baini azhariha ba'da nahyi lahum. Sedangkan satu kelompok, mereka berpisah dari mereka, dari orang-orang yang menghalalkan apa yang diharapkan oleh Allah. Mereka berpisah dari orang yang melanggar hari Sabtu. Wa kharaju min baini azhariha, dan mereka keluar. Dan mereka keluar dari tempatnya ba'da nahyi, setelah melarang mereka. Kalau kelompok kedua masih bergabung, masih di situ tempatnya. Tapi kelompok ketiga setelah dilarang kagak mau, diperingatin dia kagak dengar, dia keluar, pisah. Dia keluar dari kampung itu, dia pisah. Falamma nazalat uqubatu ammat al-ula, maka tatkala turun azab, maka siksa menimpa kepada golongan yang pertama, yaitu golongan yang durhaka kepada Allah, melanggar apa yang dilarang oleh Allah, menghalalkan yang dilarang oleh Allah. Azab turun menimpa kepada mereka, yakni kepada golongan yang pertama. Wa kadas saniyatu, dan seperti itu juga pada golongan kedua, menimpa juga golongan kedua, yang dia menahan diri, tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Yang dia juga mencegah orang-orang untuk tidak berlaku maksiat, tapi nggak keluar dari Korea, nggak keluar dari kampung itu. Azab menimpa kepada dia juga, terkena juga kepada kelompok yang kedua. Masih di situ sih, dia nggak kemana-mana. Jadi wa kadzaniyatu li iqamatihim ma'a ahlil maksiyat, dan seperti itu juga azab atau siksa menimpa kepada kelompok yang kedua, li iqamatihim ma'a ahlil maksiyah, karena mereka bermukim bersama dengan orang-orang yang melakukan maksiat, meskipun dia tidak melakukan maksiat, tapi bermukim bersama dengan orang-orang yang melakukan
maksiat. Ya. Wa in lam ya'malu bi amalihim, meskipun dia tidak melakukan. Wa in lam ya'malu bi amalihim, meskipun dia tidak melakukan amal perbuatan orang yang durhaka, meskipun dia tidak melakukan maksiat, meskipun dia tidak menghalalkan yang diharapkan oleh Allah, tapi karena dia masih berada di situ, maka dia terkena azab, terkena siksa Allah. Jadi dua kelompok. Kelompok yang pertama kadungan, yang kelompok pertama emang dia melakukan maksiat. Kadungan yang kelompok pertama emang dia durhaka, kena azab. Kelompok yang kedua kena azab juga karena masih keneh didinya, masih keneh di kampung itu. Ya, orang yang melakukan maksiat, kita yang kena azab. Kena juga. Wa najat al-firqatus lisatu. Kemudian selamatlah kelompok yang ketiga. Kelompok yang tiga. Karena dia keluar dari desa itu. Dia udah nasehatin agar orang tidak melakukan maksiat. Dia tidak melakukan kemaksiatan seperti yang kelompok pertama lakukan. Dia nasehatin kagak mau. Kelompok pertama, akhirnya dia keluar dari desa. Dia keluar dari kampung. Ya. Wajanatil firqatus lisatu. Maka selamatlah kelompok yang ketiga. Karena dia keluar dari desa, dia keluar dari kampung. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab namanya Nasiihud Diniyah. Nasiihud Diniyah, nasihat keagamaan. Kitabnya murah, paling enggak cuma 7.000 perak. Pedah, tapi isinya luar biasa, nasihat agama. Ini juga tadi apa yang kita bahas menjadi nasihat kita. Apabila memang kampung itu sudah rusak, kemaksiatan merajalela, kedurhakaan merajalela di kampung itu, dikasih tahu kagak mau, tetap aja bermaksiat. Penduduknya dikasih tahu, dinasihatin kagak mau, tetap durhaka. Untuk menyelamatkan akidah kita, untuk menyelamatkan perilaku kita, dan juga untuk menyelamatkan kita dari azab Allah, lebih baik minggir, hijrah. Acek urang mah hijrah namina teh, cek urang teh. Kamana Ustaz? Nah kamana wae. Anu penting yang selamat, cari kampung yang isinya orang-orang soleh, orang-orang yang baik, hijrah. Karena apa? Kalau azab itu, siksa sudah datang, boh tsunami, nah, boh gempa gunung gempa atau tanah longsor, eta mah moal pilih-pilih, enggak milih-milih. Injit, ente orang ahli masjid nggak bakalan kena. Rusli, ente durhaka kena, nggak bakalan milih kalau udah siksa turun dari Allah. Ya, gitu kan aja. Jadi pada waktu kampung itu, di kampung tersebut, maka siksa menimpa kepada orang yang durhaka dan juga menimpa kepada orang yang tidak durhaka yang masih kene tinggal di kampung itu. Jadi sekali lagi ini adalah nasihat, jika ada satu kampung, satu desa yang isinya penduduknya sangat durhaka kepada Allah, melakukan maksiat kepada Allah, ya, dinasihatin kagak mau, ada baiknya keluar dari kampung tersebut dan pindah ke tempat atau ke kampung yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.